Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofi Bakiatus Salihah, NIM 23201095. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis kelas 8 bab 7 ya, atau bab 2 di semester 2, yaitu meraih bahagia dunia dan akhirat dengan menghindari gaya hidup materialistik, hedonisme, dan konsumtif. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian, cara menghindari, dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Lalu yang kedua adalah menerjemahkan dan menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga adalah menunjukkan sikap. Kita langsung masuk ke pengertian gaya hidup materialistik. Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Materi di sini yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistik artinya orang yang semasa hidupnya hanya fokus mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain yang sifatnya duniawi. Oke, jadi maksudnya di sini adalah orang yang materialistik itu orang yang ibaratnya, contohnya adalah orang yang bekerja tapi niatnya bukan karena ibadah lagi, tapi dia sudah memikirkan bagaimana caranya agar dia itu kaya raya gitu. Jadi pekerjaan itu adalah semata-mata hanya untuk menjadikan dia ahli dunia. Oke, karena materialistik ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaknat orang yang hidup materialistik, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Humazah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mallan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'ul alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah. Dan tahukah kamu apakah huthamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surah Al-Humazah ayat 1-9. Oke, setelah kita mengetahui pengertian gaya hidup materialistik, kita lanjut ke pengertian gaya hidup hedonisme dan konsumtif. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak menulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif. Maksudnya orang hedonis itu adalah apapun dia akan lakukan. Entah itu membeli barang-barang mewah, atau dia ingin mengoleksi game atau dan lain sebagainya, baju-baju dan lain sebagainya, tanpa memerdulikan apakah barang-barang yang disimpan, apakah hal-hal yang disimpan itu akan berguna atau tidak. Nah, sehingga ketika orang-orang tersebut berlebihan dalam menyimpan atau membiayakan sesuatu,
ia akan menjadi orang yang hidupnya konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, seperti tadi, secara boros tanpa terencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja, yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai temannya setan. Kenapa? Kok dikutuk sama Allah sebagai temannya setan? Karena boros itu tidak ada gunanya. Itu adalah hal yang sangat merugikan. Itu adalah sifat yang disukai oleh setan. Karena apa? Ketika kita boros, dan otomatis uang kita akan habis. Sedangkan kalau uang kita habis, kita tidak bisa menggunakan uang kita untuk keperluan lain yang lebih penting. Seperti misalnya suatu hari kita akan tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba kita harus menolong orang lain gitu, tapi kita nggak punya uang gara-gara kita tadi boros. Nah, maka dari itu boros adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, karena dia adalah sifatnya syaitan. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan juga konsumtif, sekarang yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke, sehubungan dengan cara menghindari gaya hidup ketiga hal tersebut, nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Amr ibnu Shu'aib, an Abi, an Jaddi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Rawahul An-Nasai. Artinya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Dari ayat dan juga hadis tersebut dapat kita simpulkan poin-poin tentang cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, makan minum yang halal juga baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Jadi bukan mentang-mentang karena makanannya kelihatan halal dan dihalalkan, tapi cara kamu mendapatkannya tidak halal. Seperti contoh, nasi kan halal, tapi kamu mendapatkannya dengan cara mencuri di warung gitu. Nah, itu tetap tidak boleh. Jadi harus makan minuman yang halal, dan cara mendapatkannya juga harus halal. Lalu yang keempat adalah bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Maksudnya sandang dan papan itu apa sih? Yaitu kebutuhan kita, kebutuhan tersier ya, seperti baju dan ya begitulah. Parabot untuk hiasan rumah atau keperluan rumah dan lain sebagainya. Itu nggak boleh secara berlebihan, karena kalau berlebihan terus perabotannya nggak dipakai, bajunya nggak dipakai buat ibadah, itu nanti akan justru memperberat hisab kita di akhirat gitu. Lalu yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang keenam adalah tidak memiliki sifat sombong. Kita nggak boleh sombong ya teman-teman. Lalu yang ketujuh, kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Qanaah artinya adalah merasa cukup.
Dan yang terakhir adalah tidak berperilaku hidup boros. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Jangan beli semata-mata hanya karena lucu, kayaknya aku harus punya ini deh dan itu deh. Padahal benda tersebut endingnya adalah tidak kepakai sama sekali. Nah, kita sudah belajar tentang cara menghindari, lalu yang kemudian adalah kita akan mempelajari tentang manfaat menghindari. Menghindari apa? Menghindari 3 gaya hidup tadi yang nggak boleh diterapkan dalam hidup. Gaya hidup apa? Yap, gaya hidup materialistik, gaya hidup hedonis, dan juga konsumtif. Nah, manfaat dari menghindari 3 gaya hidup tersebut, yang pertama akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. 3. Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik. Bayangkan ini, kalau misalnya kamu kebanyakan makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, seperti apa? Seperti miras atau bir. Nah, itu kan akan merusak organ tubuh kita. Itu kalau kamu tidak mengkonsumsinya, justru akan membuat kamu menjadi lebih sehat. Lalu yang keempat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas, karena kita menjadi orang yang tidak boros, kita menjadi orang yang bersih, badannya bersih, dalam luar dalamnya bersih, karena kita terhindar dari hal-hal yang kotor ya. Hal-hal yang kotornya itu seperti makanan dan minuman yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Kita sudah mempelajari tentang 3 gaya hidup tadi, yaitu gaya hidup materialistik, hedonis, dan juga konsumtif. Sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Quran Surah Al-Ala ayat 14-19. Oke, ayat dan juga artinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Adapun kamu, yaitu orang-orang kafir, mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Setelah kita membaca ayat dan juga terjemahnya tadi, sekarang kita preteli satu-satu ya, arti mufradat. Yang pertama adalah qad aflaha, yang artinya sungguh beruntung. Lalu bal tu'siruna, yaitu memilih kehidupan dunia. Ma tazakka, artinya orang yang menyucikan diri. Wa abqa, dan lebih kekal. Wa dzakaras marabbihi, dan mengingat nama Tuhannya. Lafis suhufi, terdapat dalam kitab-kitab atau suhuf, lembaran-lembaran. Jadi arti mufradat ini bisa kalian pakai sebagai kata kunci untuk menghafalkan Al-Quran Surah Al-Ala ayat 14-19. Nah, yang terakhir adalah isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Ala ayat 14-19. Isi kandungannya yaitu Al-Quran Surah Al-Ala ayat 14-15 menerangkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan sholat. Sedangkan orang-orang yang hanya mementingkan dunia dengan melupakan akhirat tergolong orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Oke, lanjut surah yang kedua, yaitu Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya.
nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Setelah kita membaca ayat dan juga artinya atau terjemahannya, kita lanjut ke arti mufradat. Yang pertama adalah wabtaghi, artinya dan carilah. Yang kedua adalah wala tansa nasibaka, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Fima atakallah, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Ad-darul akhirah, negeri akhirat. Wala tabghil fasada, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Nah, karena kita sudah mengetahui arti mufradatnya, sekarang kita masuk ke isi kandungan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, yaitu tentang Allah memerintahkan agar manusia berusaha untuk dunia. Maksudnya adalah manusia ini harus bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai di dunia dia hanya malas-malasan saja, hanya berharap hidup enak tapi tidak mau bekerja keras, tetapi tidak melupakan akhirat. Nah, di sini maksudnya adalah Allah memerintahkan manusia untuk bekerja di dunia tapi dia tidak melupakan akhiratnya. Jadi hidupnya itu harus seimbang, ya, nggak boleh bekerja terlalu berlebihan sampai melupakan ibadah, itu juga tidak baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbuat kerusakan di bumi. Jangan sampai kita bekerja terlalu keras, mencari harta terlalu banyak gitu sampai berbuat kerusakan di bumi. Contohnya paling simpel adalah menebang pohon dan tidak menanamnya kembali. Itu akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Nah, itu dilarang sama Allah karena pada dasarnya bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah. Selanjutnya adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-148. Oke, ini adalah surah yang terakhir yang akan kita bahas pada bab ini. Bunyi surahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, isi kandungan dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 148 adalah yaitu menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka. Allah mencintai hambanya yang suka berbagi. Jangan sampai kita tertipu oleh harta yang kita miliki sehingga kita menggunakannya dengan berlebihan dan boros. Oke, karena kita sudah membaca ayat dan juga terjemahan, sekalian juga isi kandungan dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 148. Selanjutnya, agar kita lebih mudah menghafal, mari kita mempreteli atau memahami arti mufradatnya. Yang pertama adalah fa'atahumullah, maka Allah memberi mereka. Memberi mereka apa? Sawabat dunya, pahala di dunia. Wa husna sawabi, dan pahala yang baik al-akhirat, di akhirat. Wallahu yuhibbu, dan Allah mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran ya, karena kita tadi awalnya sudah belajar tentang 3 gaya hidup yang harus kita hindari, yaitu gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, tentang pengertian, cara menghindari, dan juga manfaat. Kemudian kita sudah membaca serta memahami ketiga isi kandungan
dari surah, yaitu Al-Quran surah Al-Ala ayat 14-19, kemudian Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan Al-Quran surah Ali Imran ayat 148. Maka di ujung pembelajaran kita akan mengaitkan, yaitu sikap komitmen seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi komitmen terhadap keseimbangan dunia dan akhirat tercermin dalam sikap. Yang pertama, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup. 2. Memanfaatkan dunia sebagai sarana ibadah. 3. Bekerja keras namun tetap jujur dan bertakwa. 4. Menghindari sikap hedonis, konsumtif, dan materialistik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah konsisten dalam beramal saleh serta berbuat kebaikan. Seperti apa? Rajin ibadah ya, sholatnya dijaga. Kemudian sunnah-sunnahnya kalau bisa dilakukan. Jangan hidup boros ya, beli sesuai kebutuhan kita, dan juga sering-seringlah bersedekah. Oke, karena kita sudah selesai belajar pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Apabila saya ada tutur kata yang kurang enak di hati, tutur kata yang salah saya ucapkan, tutur kata yang membuat kalian merasa tidak paham, atau bahkan dalam membaca ayat Al-Quran saya masih kurang benar, kurang fasih gitu, tolong dimaafkan. Oke? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.